Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat malam. Malam ini kita mau bersukacita bersama Tuhan kita. Amin. Bila bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rosalina Novita. Beliau sudah hadir di sini. Selamat malam Ibu. Bila ada pertanyaan mana yang lebih penting, proses atau hasil, ada yang bisa bantu jawab? Biasanya orang pasti berkata proses lebih penting daripada hasil. Tetapi proses itu kita jalani, lalu kita nikmati hasilnya. Namun dengan siapa kita berjalan? Denganmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sukacita tentunya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kali lagi kita ulang, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, kau yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Engkaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan
Silakan duduk. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan kita dan mendengarkan firman-Nya yang dibawakan Ibu Rosalina Novita. Saya percaya kita semua yang hadir di sini merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan. Dengan apa kita harus membalas kebaikan Tuhan? Kalau bukan dengan puji-pujian, dengan dekat dan lekat pada Tuhan kita. Kita akan lambungkan pujian, dengan apa kan ku balas. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
bersyukur padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu karena boleh kami berkumpul untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami semua yang hadir di sini merasakan kebaikan-Mu Tuhan, walaupun kami tidak bisa mengungkapkannya. Kami serahkan acara persekutuan doa pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pada malam hari ini kami boleh memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah kami, kuduskan tempat ini, kuduskan hati dan pikiran kami. Berkati sound system, semua umat-Mu yang hadir, pewarta, serta semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Beracaralah Bapa, kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang mengasihi kami dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, untuk Bapak Ibu, sebelum kita ke lagu yang selanjutnya, kita mau ungkapkan ungkapan syukur kita. Baik yang ingin mengucapkan ungkapan syukur, dipersilakan secara spontan. Terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dipersilakan. Terima kasih ya Bapak atas kesehatan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan juga kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih ada, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, Terima kasih ya ya Bapak. Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Terima kasih, Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itulah ungkapan syukur kami, walaupun mungkin masih banyak yang belum kami utarakan, tapi kami percaya Bapak di surga mengetahui ungkapan syukur dari kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Mari kita
bagi berdiri, kita katakan kita dipilih Allah. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Kita sudah bersukacita. Amin. Kita mau menyembah Dia di dalam Roh Kudus-Nya. Mari kita siapkan hati,
Kita angkat satu pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri, kita pandang Dia, kita sembah Dia. Katakan, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Pandang kekudusannya, ku pandang kekudusan-Mu. sembah Dia, puji Dia. Saat ku sembah, ku pujimu, Rasakan ku kehadirannya di dalam relung-relung hatimu. kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh,
Shikaraya, 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 Hallelujah, Shikaraya, 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 Hallelujah, Shikaraya, 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 Hallelujah, Shikaraya, Oh hallelujah, hallelujah, Baba Shikaraya, 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 hallelujah, Shikaraya, Shikaraya, hallelujah, Jangan khawatir, jangan gentar. Berserahlah kepadaku saja, sebab rencanaku bukan rencanamu. Mendekatlah anakku, mendekatlah kepadaku, aku akan memelukmu, aku akan menyertaimu. Janganlah engkau takut, aku tahu apa yang engkau rasakan. Percayalah padaku, aku akan memberimu kelegaan. Bukalah pintu hatimu, maka aku akan masuk ke dalammu dan akan diam bersamamu. Bapa yang baik, Engkau selalu menyertai kami, baik pagi, siang, hingga malam hari. Engkau selalu memberi kami kekuatan. Saat ini, kami Kau kumpulkan di tempat ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Kami sudah bersuka cita bersama saudara-saudara kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Rosalina Novita. Urapi dia
agar apa yang disampaikan adalah firman-Mu. Yang selalu berharga di hati kami. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Lemes amat hari ini, udah makan? Siang udah, malam? Kayaknya tadi saya lewat situ ya, kayaknya ada bakmi apa gitu ya, ayam rebus. Kayaknya saya juga naksir nih. Apa kita pindah persekutuannya ke sana aja? Emang masih buka? Saya pas jalan sini, saya bilang, saya pernah kesini waktu zaman Pastor Fernando, ya kan sekarang pindah ke Bintaro. Ya, saya ingatnya ketika saya lihat ini, oh iya, kita foto-foto di sini waktu itu Pastor duduk di depan, saya ingat banget gitu loh. Saya pikir tadi dulu posisinya di belakang, tapi enggak, kayaknya kalau ini nggak bisa pindah-pindah berat ya, jadi di sini gitu. Kita bersyukur karena kita masih ketemu lagi, betul? Kita bisa bertemu lagi, kita sudah melewati pandemi, itu suatu yang luar biasa. Karena kenapa? Karena Tuhan sayang pada saudara dan saya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Perkenalkan, nama saya Rosa, gak usah panjang-panjang, Rosalina Novita gitu. Waduh, saya juga bingung tuh. Pernah ada yang manggil Ibu Novita, saya nggak nengok-nengok gitu ya, tapi panggil saya Rosa gitu ya. Tapi jangan bilang Rosa yang itu yang nyanyi-nyanyi, bukan, saya bukan yang itu gitu. Saya Rosa, saya seorang ibu rumah tangga biasa, dan saya punya satu orang suami, itu yang selalu mendampingi saya, Bapak Hansen, dan saya dipercayakan oleh Tuhan untuk memiliki 3 orang putra. Yang besar udah 28 tahun, yang tengah-tengah beda, kalau saya suruh ngitung tuh paling bingung tuh jarak-jaraknya, 23 dan yang kecil 18 tahun. Semuanya laki-laki. Sungguh berbahagia hari ini saya diutus juga oleh PD PKK Stella Maris Pluit, tahu? Tahu, yang gerejanya kayak perahu tengkurap ya, betul? Yang gerejanya kayak perahu tengkurap. Dulu saya suka godain gini, pantesan Pluit banjir. Soalnya kapal Nabi Nuhnya ada di situ, ya banjirnya dari situ dulu, saya bilang gitu kan. Tapi luar biasa, itu dibangun dengan bersusah payah dan melalui berbagai peristiwa. Tapi kalau ditanya, Ibu Rosa, tadi berangkatnya dari Pluit dong, deket dong? Enggak, saya dari Paroki Maria Kusuma Karmel Meruya. Ada yang pernah ke arah Puri, Meruya, Tangerang, BSD? Nah, ke arah situ. Sekarang kan lagi rame-ramenya tembus BSD, terus Sate Babi Tangerang gitu ya. Pasti rame di situ. Oke, kemarin minggu lalu udah BKSN, betul? Sudah mulai berefleksi bagaimana menjadi Yunus, bagaimana menjadi Yoel. Betul? Oke. Hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan. Kalau dikasihi Tuhan biasa, semua orang merasa dikasihi Tuhan. Siapa yang merasa dikasihi Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Jujur ya. Tapi tenang Bu, mengasihi Tuhan gak gampang. Kayaknya kalau dikasihi semua mau, pokoknya gua kasih lu ya, mau. Kalau perlu
gue utang banyak kan boleh, tapi kalau gue ngutangin ntar dulu gitu kan ya. Dikatakan di sini, apakah benar-benar aku mengasihi Tuhan? Tadi ibu ini bilang mungkin 50% gitu ya. Ya lumayan lah 50%, ada yang 10%. Tapi dengan bangku-bangku kosong di sini berarti banyak yang mungkin cuma 5%, mungkin cuma 2%. 10% lumayan lah ya kalau, tapi berarti banyak yang ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya ini. Kalau lihat sih enak ya dikasihi Tuhan ya. Tapi ketika Tuhan balik tanya, dia lihat, dia memeluk dengan luar biasa loh. Ketika dia memeluk dengan luar biasa, dia berkata, apakah engkau mengasihi aku anakku? Itu perlu kita pikirkan. Kita baca bersama-sama di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita baca sebelah kanan ayat yang ganjil, sebelah kiri ayat yang genap. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Yesus berkata kepada ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lihat pelan-pelan ya, ayatnya pendek. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu kita lihat di situ Yesus menanyakan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah Yesus saat itu nggak dengar? Atau kok Yesus saat itu mungkin apa-apa belum pakai hearing aid gitu? Kenapa Yesus sampai menanyakan sampai 3 kali? Sampai di sini juga dikatakan kan bahwa Tuhan tahu segalanya, Tuhan tahu saya mencintai Tuhan. Tapi mengapa Yesus gak ada kerjaan kali nanya 3 kali ya? Kenapa? Ada yang bisa jawab saya? Biar lebih yakin. Kenapa ditanya 3 kali? Soalnya tadi saya nanya sama anak saya, kenapa ya dia tanya, mungkin hearing aid-nya lupa dipasang kayak oma katanya gitu. Apalagi? Kenapa dia tanya 3 kali? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat di sini Yesus menanyakan 3 kali. Bukan dia tidak tahu, udah dijawab sama Petrus.
Petrus tuh siapa sih? Anak kesayangan kan? Dia pendiri gereja Katolik kita loh. Di tangan Petrus diletakkan batu karang pertama kali gereja Katolik didirikan. Tapi sampai Yesus aja gak yakin gitu loh. Dia 3 kali, tapi Petrus juga melakukan apa? Penyangkalan selama 3 kali juga coba. Jadi Yesus hebat ya, udah tanya 3 kali dia tahu lagi dia nyangkal 3 kali, makanya dipastiin 3 kali. Lihat, kita lihat gambar ini. Petrus lagi menjala ikan. Tiba-tiba Yesus panggil. Pinggir-pinggir sini, kau akan kujadikan penjala manusia. Ingat, dia katakan seperti itu. Pernahkah Anda berpikir saat dia dipanggil, kenapa dia mau? Bukan gak ada kerjaan loh, lagi ada kerjaan loh, lagi banyak kerjaan. Itu masih ngeberesin jaring juga siapa yang mau beresin. Gak ada asisten. Tapi ketika Yesus panggil saat itu, ada gak di Alkitab berkata bahwa tunggu dulu Tuhan, toko gue belum tutup. Tunggu dulu Tuhan, lagi ngejar klien. Prospek gue belum tutup, ntar Kang tahu gue lari. Semua itu kita bisa lakukan kalau kita mencintai Tuhan. Betul? Setuju? Saat kita jatuh cinta, rasanya gimana tuh? Saya kayaknya mau nanya Oma deh. Oma, Oma ketawa aja Oma. Kalau jatuh cinta rasanya gimana Oma? Gak ada cintanya. Gak ada cintanya. Oma punya anak berapa? 2. Bikinnya di dapur kayak Oma ya, diaduk gitu kayak ketupat gitu. Nah Bapak senyum-senyum. Kalau jatuh cinta rasanya apa Pak? Ingin bertemu. Ya. Nah, zaman dulu pakai surat cinta ya Pak. Wah surat cinta. Dulu tagihan pulsa. Gimana jatuh cinta rasanya? Biasa aja sih. Biasa aja. Oh biasa aja. Biasa aja. Aduh. Ternyata banyak yang lupa jatuh cinta ya. Kita lihat di sini ya. Nih yang biasa-biasanya nih seluruh dunia bilang, apalagi anak sekarang. Kalau jatuh cinta beda, kalau zaman dulu paling ya gue mau nikah sama lu mau nggak, ngomong cinta aja susah. Tapi zaman sekarang itu bunganya bisa 1 mobil. Kayaknya kalau nggak jongkok, nggak berlutut katanya kurang afdol. Betul nggak? Anak muda sekarang nih, kayaknya di sini semua seumur saya setengah lansia nih kita. Lebih gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa, suruh jongkok kayak minta suami saya berlutut nanti aduh sakit. Minta tempel koyo repot ya. Lihat tuh. Di sini dilihat tuh ya, kalau udah jatuh cinta Mr. Right, yang di sini Mrs. Always Right. Lu bener, gua juga pasti lebih bener gitu loh. Zaman dulu kalau udah jatuh cinta tuh rasanya tuh berbunga-bunga. Dulu saya pacaran Jakarta-Bandung, suami saya di Bandung, dia Jakarta. Kalau telepon setengah jam kurang. Telepon lama pulsanya gitu ya, enggak. Dulu kan enggak ada handphone ya, kayaknya lama. Apa yang ngomong juga enggak tahu sih gitu ya. Senyum-senyum doang ya. Jadi kalau jatuh cinta itu rasanya berjuta rasanya, kan makanya ada lagu jatuh cinta berjuta rasanya gitu. Tuh dipandang dibelai amboe rasanya. Oh. Wah kayaknya kalau kita nyanyi ini sampai pagi nih. Makanya kita lihat saat kita dipanggil pertama-tama untuk datang ke persekutuan doa ini, ada yang dipaksa. Kenapa datang ke persekutuan doa? Kan orang enakan di rumah, atau tadi tuh bilang makan bakmi dulu. Datangnya telat aja. Masih ada persekutuan doa minggu depan, tapi saya yakin yang ada di sini setia. Saya lihat tadi semua di sini, wah ini udah senior nih, luar biasa. Berarti sudah teruji kesetiaannya. Amin. Amin seperti itu.
Yang pasti kita tahu kalau jatuh cinta selalu ada rasanya, selalu ada actionnya. Jatuh cinta kalau pacaran bilangnya tulus ya, masih tulus nih, katanya kan iya benar apa tidak benar gitu ya. Mengasihi itu sama gak sama cinta? Bedanya apa, Bu? Ibu bilang enggak, bedanya apa, Bu? Tulisannya beda? Kenapa bedanya? Ayo Pak, mengasihi, bantuin Ibu. Mengasihi sama cinta. Bapak masih cinta sama Ibu atau mengasihi Ibu? Masih apa? Tuh, masih cinta, luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat bapaknya. Cintanya gak luntur tuh, luar biasa kan. Kita lihat, mengasihi, kalau kita cinta tadi luntur. Tapi kalau mengasihi, kita gak luntur-luntur. Tapi kadang-kadang kita bilang, aku mengasihi engkau Yesus, gitu kan. Atau yang tadi lagu, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Betul gak? Ngomongnya segitu, jatuh cinta. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang ke gereja cuma kewajiban. Datang ke sini karena tim gak ada, semuanya gak ada, gua datang deh, setor muka. Kadang-kadang kewajiban kita takut. Cuma kewajiban kita untuk nurut sama bos kita karena bos kita udah mau telan kita. Banyak orang melakukan kasih itu seperti kewajiban, bukan suatu yang tulus. Bagaimana kita bisa jatuh cinta pada Tuhan? Biasanya melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Ada yang sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan? Angkat tangan. Kenal Tuhan gitu aja atau dia pernah sering mengabulkan doa kita? Melalui novena? Belum? Udah lupa gitu ya. Oke. Untuk kita dapat mengasihi, syaratnya adalah kita harus jatuh cinta pada Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup mengasihi Tuhan? Kita harus jatuh cinta dan melakukan itu dengan tulus, tidak sebagai kewajiban. Ciri-ciri orang jatuh cinta nanti dihafalin, yaitu cuma ada 4 M. M nomor 1 adalah melekat, mendengar dan mau didengar. Kalau kita mendengar, kalau pasangan kita maunya dia ngomong terus kayak ember rusak, atau kita juga mau didengar? Sama-sama mau didengar dong. Pulang kerja dia cerita melulu, terus ketika kita cerita bahwa di rumah masakan kompornya gasnya habis, dia bilang jangan ngomong lagi, kan kita nggak mau kan. Jadi kalau orang jatuh cinta mulai mau melekat, kayak tadi maunya deket-deket aja, nggak mau copot gitu ya. Nah, kita mau mendengar dan didengar. Bagaimana kita mendengar Tuhan dan bagaimana kita didengar Tuhan? Bagaimana kita mendengar Tuhan dan kita didengar Tuhan? Kalau mendengar, ya apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan ingin kita lakukan ya kita lakukan. Kalau didengar melalui apa? Kalau didengar ya melalui iman ya. Kayaknya mendengar, didengar. Mendengar, didengar. Mendengarkan berarti kita pakai telinga, ya kan? Kita mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan melalui apa?
firman Tuhan. Didengar, kita bisa ngomong sama Tuhan melalui apa? Doa. Jadi kalau kita jatuh cinta, kita harus melekat sama Tuhan. Syarat pertama, yaitu kita mau mendengar dan didengar. Berarti kita harus mempunyai waktu untuk berdoa. Dan kita juga harus mempunyai waktu untuk mendengarkan yang Tuhan jawab pada doa-doa kita melalui firman Tuhan. Sekarang berapa banyak yang di sini setiap hari doa rosario? 1, 2, 3, 4. Berapa lama yang di sini doanya setengah jam? 1 jam. Kayaknya saya tahu nih yang lebih banyak nih. Yang 6 jam, yaitu dari jam 12 malam, Bapak Putra Roh Kudus amin, aku percaya pagi-paginya amin. 6 jam loh itu, 6 jam bangun-bangun amin, masih rosario di tangan dan kita bangun lagi. Kalau kita mau didengarkan, kalau kita kenal seseorang, gak mungkin kita kenalnya cuma sejam 2 jam, harus setiap hari bergaul. Yaitu syarat kita jatuh cinta pada Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita selalu bilang aku jatuh cinta padamu Tuhan. Yaitu melekat, kita mau mendengar dan didengar. Kita berdoa setiap hari dan dia menjawab dengan firman. Dan punya waktu bersama. Sorry, bentar ya, ini loncatan. Kita punya waktu bersama. Berapa banyak waktu yang kita sediakan bagi Tuhan? Kalau kita mau didengar, doa-doa kita mau didengar, kita harus sediakan waktu. Sekarang yang di sini punya anak, kita punya anak kita atau pasangan kita deh. Kalau pasangan kita ngomong aja dia nggak pernah dengerin, akhirnya males deh ngomong. Kita ngomongnya sama teman-teman kita akhirnya, betul? Semakin kita mengenal pasangan kita, kita akan mendengarkan dia. Begitupun Tuhan. Kalau kita mau kenal Tuhan, kita harus mendengarkan dia melalui firman Tuhan. Jadi baca kitab suci dan berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa, roh penurut daging lemah. Ingat, kita mudah terjatuh dalam dosa, makanya kita harus berjaga-jaga. Dan melekat itu, kalau kita sering berdoa dan membaca firman, otomatis firman menjadi daging dan menjadi nafas kehidupan kita, melekat pada kita dan mencerminkan dalam tindakan kita sehari-hari. Misalnya pagi-pagi kita mulai baca, mengampuni engkau akan diampuni, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena engkau punya kerajaan surga. Saat siang-siang kita begitu datang, kue rasanya cuma roti tawar, mungkin teman kirim roti tawar, kita akan merasa bersyukur Tuhan, tadi pagi gak ada makanan, hari ini ada makanan. Nah itulah, kita akan mencerminkan dalam kelakuan kita sehari-hari. Amsal 8 ayat 17 dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika kita tekun mencari Tuhan, Tuhan berkata Dia akan mengasihi orang-orang yang tekun mencari Dia. Syarat yang kedua, bagaimana kita jatuh cinta pada Tuhan, yaitu kita memandang wajah Tuhan. Dengan memandang wajah Tuhan, kita mulai berpikir secara positif. Kita berpikir bahwa orang lain secitra dan segambar dengan Tuhan gak? Apa gue doang yang segambar sama Tuhan? Mukanya sama, hidungnya sama. Ada gak yang di sini hidungnya beda, napasnya mungkin dari mata? Kan bedanya gitu ya, mungkin ya. Napasnya kayak orang bilang alien kan mungkin katanya napasnya gak dari hidung, dari kulit. Kalau kita kan dari hidung. Di sini menurut saya
semua napasnya dari hidung, lihatnya pakai mata, dengarnya pakai telinga, setuju? Nah, jadi kita mulai melihat bahwa orang lain juga ciptaan Tuhan. Kita mulai berpikir positif bahwa ketika kita memikirkan yang positif sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan bisa bertahan dalam setiap persoalan kita. Kita akan melihat segala persoalan dari sudut pandang yang lebih positif. Misalnya, di sini ada nggak yang nggak pernah sakit batuk? Pernah nggak? Semua sakit batuk pernah. Ada yang nggak pernah demam? Sampai hari ini demam nggak? Enggak kan? Tapi saat kita lagi batuk-batuknya atau kita lagi pilek-pileknya, rasanya tuh lama banget sih nggak turun-turun rasanya, betul? Nah, tapi saat kita tahu bahwa kita berpikiran positif, kita akan tahu bahwa ada hari esok. Kita akan lihat pegang janji Tuhan. Ingat, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi kalau kita kejepit pintu enggak, mati deh gue, mati deh. Enggak kan? Karena Dia bilang hari esok punya Tuhan. Kita ingat semua yang ada di firman. Banyak kata-kata dalam firman yang membangkitkan semangat kita. Kemarilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Saat kita menghadapi persoalan, kita tahu bahwa ada Tuhan. Dan saat kita memandang Tuhan, kita berpikiran positif melalui firman-Nya, kita dikuatkan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga kita mulai berpikir memberikan kasih yang tulus kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan. Kadang-kadang orangnya ngelihatnya kurang aja gitu loh, ngelihatnya kejelekan orang terus. Sebenarnya kenapa dia melakukan seperti itu, saudara? Sebenarnya dia lagi kurang kasih Tuhan. Ingat, Tuhan adalah kasih. Ketika Tuhan melingkupi kita, maka kasih yang ada di hati kita akan keluar dan kita dapat menunjukkan kasih kita kepada orang lain. 2 Korintus 12 ayat 15, bisa satu bacakan? Pak, tolong dibacakan. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Dikatakan bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya loh. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Dia sudah menunjukkan kasihnya, bukan bohong-bohong. Saat itu Yesus menjadi Allah ketika dia berkorban, apa dia menjadi manusia? Dia manusia. Jadi dia menunjukkan saat dia menjadi manusia, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi orang yang memukul dia, menusuk lambungnya dia, dan meludahi dia saat itu. Bahkan dia pun tetap mengasihi muridnya yang menyangkal dia. Dia macet. Boleh next Pak, tolong. Dia hang kah? Jadi tadi syarat jatuh cinta sama Tuhan, yang satu apa? Melekat. Kedua, memandang. Nah, yang ketiga lagi macet. Yang ketiga adalah kita mengerti. Mengerti yaitu selalu mau belajar. Bisa? Ininya macet, itunya juga macet. Bisa? Oi?
Kita tahu bahwa Yesus berkorban bagi ibu dan saya, betul? Yesus sudah dikatakan bahwa kan aku mengorbankan diriku, bukan milikku saja loh. Milikku adalah harga diri Yesus, kedudukan dia sebagai anak Allah. Dia turun dari surga ke dunia, betul? Untuk kita semua. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Bayangin, aku sudah sayang lu sama ibu, aku sudah kasih, apapun aku kasih. Misalnya suami ibu udah memberi yang terbaik, dia kerja pulang hari sampai capek. Apakah dia pantas untuk dikasihi? Nah, begitupun Yesus. Dia harusnya lebih pantas kita kasihi. Apakah, tapi ini yang menjadi refleksi kita. Apakah kita jatuh cinta dan benar-benar mengasihi Tuhan? Yaitu tadi, pertama kita melekat. Kedua, kita memandang. Nah, yang ketiga adalah kita mulai mengerti. Mengerti adalah belajar untuk mencari tahu terus-menerus. Yesus menyelamatkan kita. Dia bosan gak ngampunin dosa kita? Boleh gak bolak-balik ke kamar pengakuan dosa setiap 2 hari sekali? Boleh kan? Nah, jadi belajar untuk selalu mencari terus-menerus. Jadi kalau kita mengerti kehendak Yesus dalam hidup kita, kita akan mau belajar untuk lebih mengenal Dia terus-menerus. Tapi di sini luar biasa, Bapak Ibu yang hadir di sini datang ke persekutuan doa, belajar firman, mengerti bahwa kita harus lebih dan lebih lagi mengenal firman Tuhan. Dengan belajar, kita mulai mengenal Yesus dan kita akan mengikuti kehendak Yesus. Karena Yesus akan menjadi panutan hidup kita. Yesus akan menjadi panutan hidup kita. Kita belajar taat mengikuti kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa dalam ketaatan pasti ada manfaatnya. Kayaknya yang jawab cuma satu nih. Dalam ketaatan apakah ada manfaatnya? Percayalah saudara, dalam ketaatan pasti ada manfaatnya. Yesus sudah taat di kayu salib. Ingat, yang merintahin suruh Yesus turun ke dunia siapa? Allah Bapa. Dan ketika Yesus takut di Taman Getsemani, dia sebagai manusia takut dong menghadapi sesuatu yang dia tahu bukan kesalahannya dia, tapi dia harus disalibkan. Tapi apa yang dia katakan? Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Berapa banyak dari kita kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan gak jawab-jawab novena gue, besok gue kagak mau ke gereja, bete ah. Berapa banyak dari kita ngambek ketika kita dalam penyakit kita, orang lain disembuhkan, kita gak disembuhkan, kita mulai ngambek kepada Tuhan. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Tadi bilang, betul? Tapi di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia akan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tapi ketika doa kita gak dijawab Tuhan, kita mulai mutung. Kita lihat nah ini ada dua perbandingan ya, saya kasih unjuk. Kita menjadi yang mana nih? Menjadi dalam Galatia 5 ayat 22-23, saya bacakan ya. Sebaliknya,
kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya adalah mereka saling mengasihi. Mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar, berbudi, mereka baik terhadap orang lain, dan mereka setia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita lihat di sini. Mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal itu. Di sini senyum, dari tadi saya lihat gak ada yang senyum. Coba kasih senyum kiri kanan. Tandanya gembira kan harus ada senyum dong. Terus mereka mempunyai ketenangan hati. Mereka sabar. Di sini mukanya sabar-sabar. Colek sebelahnya, kayaknya lu sabar deh gitu. Terus mereka setia. Nah, tim yang di sini, berapa banyak tim di sini? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Sisanya umat nih, 4, 5. Tim yang ada di sini berapa orang? Timnya 12, datangnya 5. Ya masih puji Tuhan, bener dong. Tapi sekarang umat yang ada di sini, siapa yang udah ikut 1 tahun yang lalu? Siapa yang umat sebelum pandemi udah ikut PD sini? Siapa yang, kalau gini ini umat baru? Berapa lama? Hah? Lama tuh. Udah lebih daripada 2 tahun, 3 tahun kan? Nah, boleh diajak jadi tim. Mereka juga mau melayani Tuhan. Mereka bisa melayani Tuhan karena mereka juga sama secitra dan segambar dengan Allah. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh cuma pilih dia doang, enggak. Dia juga pilih ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini, semua dipilih Tuhan. Karena seperti dikatakan tadi, kita anak-anak kesayangan Allah. Coba ada nggak yang di sini tadi datang ke sini tapi ditawarin mau ke ICU apa ke sini? Gak ada kan? Jadi masih bisa napas kan? Masih bisa senyum kan? Siapa yang di sini nggak bisa berdiri lagi? Ayo, bisa kan? Masih bisa pulang kan? Puji Tuhan. Nah, kita menjadi, kalau ini menjadi refleksi kita di Galatia 5. Atau kita menjadi seperti ini, yaitu tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, enak gosip aja, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita sudah berbuah seperti ini? Atau kita berbuahnya seperti ini nih? Oh yang kelimanya, sorry aku mungkin sampai 4 aja. 4 aja, sorry ini. Jadi kita lihat di sini aja, tapi boleh nanti baca, karena biasa satu perikop ini kan. Ini aja kayaknya udah mengasihi, mulai mikir. Kayak kemarin ada yang konseling sama saya, dia bilang gini, kayaknya ya Ci, mengampuni tuh gak gampang ya. Ngampuni sih ngampunin, tapi masih diinget juga tuh orang, kayaknya tuh ya jaga jarak deh, gue gak mau deket-deket dia deh gitu. Enak aja gue ngampunin sekali laki gue, udah gitu besok dia gitu lagi. Belum lagi kita bilang, aduh anak gue ngibul, udah ngibulin gue, mantu gue ikut ngibulin gue lagi. Udah ngebohong. Berapa kali kita ingat kunyah orang lain. Tidak mau berdamai. Banyak kita mesti refleksikan ini. Sedangkan lihat hasilnya kalau kita dekat Tuhan. Katanya datang ke PD, katanya datang ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau perlu pagi, siang, sore gitu ya. Apakah kita sudah berbuah ini? Sorry, oh tadi nomor 5-nya berarti ini ya, sebentar ya.
Bentar ini. Kan? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi hakikatnya mereka memungkinkan kekuatan, jauhilah hal itu. Jadi ada beberapa yang datang ke gereja dulu. Saya sama Hansen pelayanan terus. Dulu lagi menggebu-gebu, Senin rapat tim, Selasa latihan pujian, Rabu persekutuan doa, Kamis ada evangelisasi, Jumat kalau perlu ada doa bersama. Lalu berjalannya waktu, untung saya belum begitu lama, terus saya ikut satu pembina lagi. Pembina itu mengatakan bahwa kamu tuh punya anak gak sih? Punya, saya bilang gitu. Tapi kan ada suster, ada apa gitu ya. Seorang ada yang dilahirkan dan diberikan sama Tuhan menjadi seorang yang tidak punya anak, atau seorang biarawati, atau seorang single. Sedangkan kamu disatukan dalam satu perkawinan, dititipkan. Anak itu punya kamu apa titipan? Mulai mikir ya, titipan ya. Nah, titipan. Saat itu terus saya mulai ditegur. Jangan sampai anak-anak kalian bilang gini, itu mama papa kamu, kakak rohani kamu di gereja, tapi bukan mama papa saya karena tidak pernah ada di rumah. Itulah yang menjadi refleksi kami, dan kami mulai membatasi aktivitas kami. Jadi kalau kegiatan lain ditawarin, gak ikut. Dulu kalau gak ikut, wah kalau perlu. Kenapa Ci Rosa sama Ko Hansen gak ikut ME? Kan berdua. Ya kalau ikut lagi harinya kurang 7, 8. Kapan hari sama-sama keluarga? Nah inilah yang kita mesti lihat. Beribadah hati-hati. Beribadah itu untuk eksistensi diri, karena di gereja kita diakui semua hebat, Ci Rosa, Ko Hansen, bisa nyanyi, bisa berdoa. Tapi kalau di rumah mami papi saya galak seperti singa, seperti tadi. Dia tulus mengasihi kita sebagai orang tua? Enggak, karena takut. Apakah kita juga mengasihi Tuhan karena takut? Karena dia sih satu-satunya yang pegang kerajaan surga, jadi gue takut udah mau selangkah 2 langkah lagi. Atau kalau kita mau mengasihi dia dengan tulus. M yang keempat adalah memberikan diri. Setelah Anda tadi, 1, melekat, lalu mulai memandang, lalu mulai mengerti kehendak Tuhan, dan kita mau memberikan diri, mulai mau berkorban, seperti Yesus mau berkorban. Yaitu nomor 1 adalah bertanggung jawab. Saya kasih gambar di sini lucu sekali ya. Nih, ini aku tuh suka kebalik-balik. Lihat, seorang suami memasak, dia pakai baskom, lihat gak? Takut dia sama api, jauh-jauh. Terus yang satu lagi, coba, dia mau masak buat istrinya. Kan zaman sekarang ibu-ibu bilang gini, emansipasi, ibu-ibu kerja, jadi gue gak mau masak. Saya punya satu keluarga, suami istri, ketika dia melahirkan dia tuh gak bisa lihat, pokoknya sampai sekarang dia gak bisa lihat WC kotor. Jadi kalau dia ngurusin anak, kan di mall gitu dia bawa, kan WC-nya gak tahu kotor atau bersih kan. Dari kalau sekarang sih mungkin udah lebih baik gitu ya. Dia gak mau, jadi anak perempuan itu dibawa ke WC laki-laki. Dia gak bisa, dia bilang, dia gak bisa. Jadi kan gue cari duit Ros, jadi gue gak perlu lah, biarin aja laki gue yang gak cari duit, dia yang ngurus. Nah akhirnya disuruh masak sop ayam, ayamnya dimasukin dalam panci. Ya tuh, terus dia bilang, mungkin sambil teleponan, jangan lupa dirasain ya. Tuh, dia rasain tuh. Dia rasain. Apanya nggak tahu ya, mungkin dia colek pantatnya kali, apa bulunya ayam, kita kan nggak tahu tuh. Tapi dia berusaha melakukan tanggung jawabnya dia. Betul? Berapa banyak dari kita sebagai tim, kita tim dulu ya, karena kan ini umat ya, tim. Dikasih tanggung jawab,
kursi kosong masih banyak. Sebagai umat, sebagai orang tua, minta dilayanin mantu, apa kita mulai melayani mantu kita? Kayak saya punya satu oma, dia bilang dia mengasihi cucunya, tapi dia pilih kasih yang dia sayang cucu laki-laki. Cucu perempuan dia nggak sayang. Jadi kalau cucu perempuannya datang, saya suka tanya, kamu datengin nggak, oma? Datang, tapi bentaran diusir pulang. Cucu perempuan. Tapi kalau cucu laki, hayo datang. Hayo datang. Berapa banyak dari kita yang kadang-kadang lupa. Kita taunya, wah, gue sekarang udah jadi oma, gue jadi orang tua. Jangan lupa setoran. Ini refleksi kita bersama loh. Saya juga jadi orang tua gitu loh. Karena teman saya bilang gini, Ros, anak lu udah kerja? Iya. Kalau gue ya udah kerja, anak gue wajib setiap bulan 1 juta kasih gue. Hah? Kan gajinya masih minimum gitu ya, namanya anak-anak muda kan. Ya gak peduli, gue gak pakai duitnya dia, gue kumpulin buat dia kawin. Tapi kan nodong dulu ya anak-anak ya. Bagi saya enggak. Saya bilang biarlah kerelaan hati mereka. Kalau dia mau kasih, dia kasih. Dia gak mau, ingat firman Tuhan bilang apa? Burung-burung dipelihara, apalagi anak manusia. Kenapa kita mesti berharap pada manusia? Kita harus berharap pada Tuhan. Dengan mencintai Tuhan, kita akan memberikan diri dan kita mulai bertanggung jawab siapa diri kita. Kita mulai rela berkorban. Kayak kemarin aku tanya, ayo dong yuk kita duduk-duduk ngopi. Gak bisa Ros, sekarang kerjaanku adalah jemput antar cucu. Hah? Emang mama papanya? Mama papa kerja, jadi oma jemput antar ke TK lagi. Tapi saya ancungin jempol, luar biasa. Tapi ada beberapa oma dulu yang jawab begini, enak aja gua ngurusin, dulu gua udah ngurusin lu yang ngurusin gua, sekarang gak ada, ngurusin anak lu sendiri. Banyak dari kita berkorban boro-boro kayak Yesus berkorban sampai mati. Kita mah korban aja, korban duit aja susah. Kadang-kadang korban nolongin mantu, nolongin anak enggak lah. Capek tahu, lu masak sendiri lah gitu. Nah, dengan memberikan diri kita, dengan kita jatuh cinta pada Tuhan, memberikan diri kita akan rela untuk berkorban. Seperti contohnya Yesus berkorban di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal. Karena Tuhan mengenal hati saudara dan saya. Dia memprioritaskan hati. Tuhan tahu gak sih sebenarnya hati kita seperti apa? Dia tahu gak sih kita mengasihi atau benar apa enggak? Tahu. Atau cuma lip service? Aku mengasihimu Tuhan, tapi aku tidak punya waktu untukmu Tuhan, untuk berbicara, berdoa, karena aku terlalu ngantuk. Tapi kalau aku buka drama Korea, itu 2 jam seru juga. Apalagi kemarin ibu-ibu bilang gini, cakep-cakep loh, keren-keren. Terus saya bilang, mau diapain sepantar anak kita? Banyak orang-orang seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa di Matius 16 ayat 25, sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk aku akan mendapatkannya. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Dan Tuhan sudah unjukkan bahwa Dia sudah mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Apa hasilnya? Kita hidup sampai sekarang, dosa-dosa kita diampuni. Betul? Sedangkan kalau kita tidak mau berkorban seperti ini, ya dia biar masak-masak begini jadi juga masakannya, mungkin dalam 10 kali gagal, akhirnya jadi juga lah 1 telur ceplok. Nih 1 kali ngerasain ayam berbulu, 1 kali dia ngerasain buntutnya ayam gitu ya. Terus 1 kali dia ayamnya baru dipotong setengah gitu ya, tapi 1
ke-10 kalinya mungkin dia udah bisa ngegoreng ayam. Betul? Learning by doing. Melakukannya karena kita mau melakukannya. Jadi kesimpulannya saudara, mengasihi Tuhan adalah tindakan. Jadi gak bisa dong, aku mengasihi Engkau Yesus, datang ke gereja enggak, berdoa enggak, baca firman enggak, cuma bilang aku mengasihi, itu namanya cuma di bibir saja. Kedua, Tuhan mengenal hati saudara dan saya, dan Dia meminta komitmen dan kerelaan diri. Anda datang ke tempat ini perlu jalan rela. Di sini dianterin anak apa jalan kaki? Siapa yang jalan kaki? Tuh, rela kan? Pegel-pegel tadi siang emang tidur aja Bu? Enggak kan ya? Banyak kerjaan kan? Capek ya? Kaki pegel juga. Tapi karena aku cinta, aku pengen tuh hebat loh mama di sini, umat loh. Kita kasih tepuk tangan dong. Jadi timnya yang datang 5, nanti 5 lagi bilang jangan lupa datang, itu umatnya datang setia. Ketiga, jatuh cinta adalah komunikasi hubungan 2 arah yang saya tadi bilang. Jadi kita kalau jatuh cinta kita mau dengerin dong anak kita, mantu kita, suami kita. Nah kalau kita nggak mau dengerin Tuhan, emang Tuhan bisa datang? Hai, kalau dia malam datang gitu, siapa yang di sini nggak lari? Lari juga kan? Dia datang melalui firman Tuhan. Jadi mulai sekarang saudara-saudara baca firman Tuhan setiap hari. Gak apa-apa 1 ayat, 2 ayat, baca buku ruah, gak apa-apa. Gak mengerti, gak usah dihafalin. Tapi satu waktu saya percaya ketika kita butuh itu firmannya bisa keluar kok. Mungkin gak tahu posisinya, ini ada Yohanes berapa, ini ada di mana, tapi itu yang akan menghibur saudara. Dan keempat, kuncinya kerendahan hati untuk melakukan 4M, yaitu bersama-sama setiap hari dalam hidup kita dan masuk dalam rencana Tuhan. Dan sebagai ayat penutup 1 Petrus 3 ayat 8, kita bersama-sama baca 3, 2, 1. Demikian saudara-saudara, jika kita jatuh cinta pada Tuhan, maka karakter Tuhan Yesus akan masuk ke dalam saudara. Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Jadi, apakah saudara mau mengasihi Tuhan? Apakah saudara mau mengasihi Tuhan? Mau. Yang dengar bukan saya loh, yang di atas. Anda berjanji untuk lebih mengasihi Tuhan dengan 3M, 4M tadi ya. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan berdoa bagi saudara. Ada yang membawa sakit penyakit minta didoakan, boleh angkat tangan. Oke. Ada yang banyak masalah, boleh angkat tangan. Banyak masalah, boleh angkat tangan. Semua bermasalah gitu ya. Kalau nggak bermasalah kayaknya di kotak 1 kali 2 tuh. Begitupun saya juga selalu ada masalah dalam hidup ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Saya undang suami saya, Hansen, untuk bantu saya menyanyi. Saya undang keyboardis. Kita nyanyikan sama-sama Saat Ku Menyembahmu. Yang tadi.
Yang mau berdiri silahkan berdiri, yang mau duduk silahkan duduk. Jadi kalau yang kakinya nggak enak, sakit, silahkan duduk. Kita akan berdoa bersama-sama, pokoknya yang enak. Dengan apa yang kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas, dengan apa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Sakaraya Ramaya Ekelaya Ramaya Rakaraya Rama Samaraya Rakirie Uraya Rakaraya Ra Maraya Rakiri Samaraya Rakara Uraya Rakaraya Ramaya Semaraya Rakaraya Ramaya. Saat ini Tuhan kami hadapkan kepadamu anak-anakmu yang begitu berkomitmen ingin mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Kau masih menompang kami. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu. Kau berikan kami panca indera yang tidak kurang satu apapun Tuhan. Kau luputkan kami dari sakit penyakit. Kau luputkan kami dari segala kecelakaan yang merenggut damai sukacita kami daripada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau lihat hati mereka, anak-anak-Mu yang begitu rindu dekapan kasih-Mu Tuhan. Ada beberapa dari mereka yang merasa capek atas kehidupan, yang merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Saat ini serahkan segala khawatirmu dalam tangan Tuhan, sebab Dia akan memelihara kamu. Burung-burung dipelihara, apalagi engkau anak manusia. Saat ini ada seorang yang merindukan pekerjaan yang lebih baik dalam kehidupannya. Jangan takut, jangan bimbang. Aku akan memberi yang terbaik. Rancanganku bukan rancanganmu, tapi aku akan memberikanmu hari depan yang penuh harapan. Saat ini saudara, bagi ada yang merasakan sakit, silakan pegang bagian yang sakit. Tuhan, kami hadapkan padamu sakit penyakit yang kami alami secara fisik Tuhan. Kami tahu bahwa Kau adalah tabib penyembuh yang ajaib. Orang buta Kau celikan, orang lumpuh Kau biarkan berjalan. Dan sekarang oleh bilur-bilur darah Yesus, aku disembuhkan. Ya Rama ya Rakarana Mayara Namasyik. Kiara kararana mayara ra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 r
Saat ini ada yang merasa belum dapat mengampuni orang yang menyakiti hatinya, Tuhan. Bayangkan orang yang menyakiti hatimu, hadapkan dia di hadapan Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan, aku merasa diperlakukan tidak adil, Tuhan. Aku merasa aku tersiksa, Tuhan. Aku mau mengampuni seperti Engkau mengampuni aku, tapi aku butuh Engkau. Aku butuh curahan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini, Tuhan, sehingga memampukan aku untuk melewati cobaan ini, Tuhan. Mampukan aku, Tuhan, untuk menjadi pemaaf-pemaaf di dalam Engkau, sehingga damai dan sukacita melingkupiku. Hatiku dibalut, Tuhan, dari luka-lukaku. Hatiku disembuhkan dari sakit hati yang begitu mendalam dalam hidupku, Tuhan. Saat ini Tuhan membalut luka-lukamu. Saat ini Tuhan menjamah engkau dan memeluk engkau dan mengatakan, anakku yang kukasihi, aku mengasihi engkau.
Aku memeluk Engkau dan aku menenun Engkau dengan luar biasa. Hidupmu dalam rencanaku. Takkan kubiarkan Engkau sendirian. Takkan kubiarkan Engkau lepas dari tangan kasih-Ku. Ketahuilah bahwa aku setia dan aku tidak akan melepaskan Engkau dan mencobai sesuai dengan kemampuanmu. Aku akan melindungimu, aku akan mengasihimu hari ini dan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini, dan kami percaya bahwa umat-Mu yang Kau pilih saat ini bukan suatu yang kebetulan, tapi mereka adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang butuh jamahan kasih sayang-Mu. Beri mereka kelebaan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berikan mereka sukacita yang baru. Biarlah mereka mendapat damai, gembira, dan juga biarlah saat ini Yesus selalu bersama-sama dengan mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan, juga kami rindu untuk teman-teman kami hadir bersekutu di tempat ini. Biarlah Kau pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk mewartakan bahwa Tuhan Yesus baik, dan mengajak mereka untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Bangkitkan roh yang begitu bersemangat di antara kami Tuhan, sehingga di tempat ini terjadi kebangkitan yang luar biasa, dan di tempat ini Roh Tuhan menyala-nyala, membangkitkan banyak jiwa, menyembuhkan yang terluka, dan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang datang bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Makasih. Terima kasih untuk Ibu Rosa untuk firman-Nya pada malam hari ini. Saat ini kita mau dengan sukacita memberi sedikit dari penghasilan kita untuk kemuliaan Tuhan.
berkat yang Engkau berikan tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau berdoa untuk Ibu Rosalina Novita yang sudah memberikan firman-Nya pada malam hari ini. Kami percaya firman yang ditabur pada malam hari ini tidak akan pergi dengan sia-sia. Kami diingatkan kembali pada malam hari ini untuk selalu melekat pada Bapa di surga, untuk selalu memandang Bapa di surga, untuk mengerti apa menjadi kehendak Bapa di surga, dan juga kami mau memberikan diri kami untuk Bapa di surga. Terima kasih Bapak, firman pada malam hari ini boleh menjadi rema bagi kami, bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini, sehingga boleh kami bagikan untuk keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami, dan dimanapun yang kami temui. Kami mau berdoa untuk Ibu Rosa, berkati Ibu Rosa, keluarganya, kesehatan, dan karya pelayanan Ibu Rosa, dimanapun beliau berada, nama-Mu tetap dipermuliakan. Bapak, kami akan menaikkan wujud-wujud doa kami pada malam hari ini. Kami mau berdoa Bapak untuk Ibu Meliana yang saat ini sedang dirawat di RSUD Taman Sari. Boleh Bapak pulihkan, boleh Bapak sembuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa secara spontan, dipersilakan. Ya Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Vincentia Juliana yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan dan jamahan-Mu Tuhan, biarlah Ibu Vincent Juliana boleh sehat dan pulih kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk umat-Mu yang didiagnosa dokter ada kista kecil di mulut rahimnya, serta ada fatty liver ringan maupun juga penebalan di kantung empedu. Bapak mengetahui apa yang dirasakan umat tersebut, dan kami percaya Bapak boleh pulihkan, boleh sembuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Anastasia Rosmawati Lukimin yang saat ini mengalami psikosomatik. Kami percaya Bapak, Ibu Anastasia Rosmawati Lukimin boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang terdekat kami yang sudah mendahului kami, anak kami, keluarga kami, teman ataupun kerabat kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Laurencia Jenatwijaya yang telah berpulang ke rumah Bapak 2 tahun, 4 bulan, 9 hari yang lalu. Untuk Ibu Johanna Cendra, Ibu Benedikta Tan Ginhwa, untuk Bapak Benediktus Budi Rukun, untuk Bapak Puisehian, untuk Bapak Swandiono, dan juga untuk Ibu Deborah Eng Biceng. Kami percaya Bapak, dosa mereka sudah diampuni, dan kami percaya Bapak memberikan kedamaian abadi, kebangkitan badan, kehidupan kekal untuk mereka yang sudah kami doakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk umat-Mu yang akan tanggal 1 November mendatang akan melakukan tindakan gastroskopi dan kolonoskopi. Biarlah Bapa di surga turut campur tangan sehingga tindakan gastroskopi dan kolonoskopi boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan hasilnya pun juga boleh baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Matthew Javier Wijaya. Berikanlah kelancaran di dalam setiap psikotes ataupun juga interview yang dilakukan. Kami percaya Bapa di surga memberikan pekerjaan yang baik untuk Matthew Javier Wijaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pastor yang di paroki kami, Pastor Geris, Pastor Purnomo, dan juga para suster yang ada di paroki kami. Berilah mereka kesehatan yang baik, dan berilah rahmat-Mu, berilah mereka sukacita untuk menggembalakan umat kesayangan-Mu di paroki kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk KEP Angkatan ke-14. Kiranya Bapa berkati mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh menyelesaikan Retus 25-26 November yang akan datang, dan boleh mereka diutus sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, masih banyak doa-doa permohonan kami yang mungkin saat ini belum dapat kami utarakan, tapi kami percaya Bapa di surga mengetahui apa yang menjadi permohonan dari kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Bapa di surga akan memberikan jawaban dari setiap doa-doa kami. Sebentar lagi Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkatilah Bapa perjalanan pulang kami, tibakan kami di rumah tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kami serahkan istirahat malam kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik. Esok pagi Kau izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat secara jasmani dan rohani kami, untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semua doa-doa ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, terimalah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir kembali hari Senin mendatang untuk pewarta, dan temanya akan diinfo kemudian. Kita masih lihat banyak bangku-bangku yang kosong. Boleh Bapak Ibu dan teman-teman mengajak sanak saudara, teman-teman untuk sama-sama kita merasakan sukacita untuk bersekutu, memuji, mendengarkan firman. Boleh kita bagikan ke orang-orang terdekat kita. Terima kasih juga untuk Ibu Rosalina Novita yang sudah memberikan
firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Yang sudah hadir di tempat ini sudah bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Rosalina dan Bapak Hansen dan juga semua umat yang telah hadir pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan doa malam ini. Kita mau menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Oh, haleluya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa Terima lagi kasih. minggu depan. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.